Kemudian kita langsung membahas resume nih. Kalau tadi kita udah bahas CV, kita sudah bahas detail-detail CV kayak gimana, resume. Ya, kalau tadi kita bahas CV, sekarang resume. Kalau menurut kalian resume itu apa sih? Boleh dong di kolom komentar. Gue tunggu pendapat kalian. Resume itu apa? Kira-kira menurut kalian resume itu apa? Yuk, bisa dijawab teman-teman. Yes, gue tunggu. Oke, yes, benar banget. Ya, secara garis besar udah paham nih ya. Berarti kan ini followers sejati gue nih udah paham nih. Resume, CV, bedanya apa. Karena memang satu CV itu terlalu panjang teman-teman untuk HRD baca. Kalau misalnya kita kembali ke apa tadi, ke bagian rekrutmen proses ini ya, kita kan melihat initial selection. Ya, initial selection di tahapan ini aja. HRD itu kan kerjanya harus cepat lah ya, karena orang butuh user butuh kayak orang kayak gimana, kita juga berusaha untuk sebisa mungkin memenuhi kebutuhan mereka. Karena kalau misalnya telat, pasti akan ada terganggu lah bisnis prosesnya. Nah, kalau misalnya HRD lama dari membaca CV kalian yang bertele-tele dan juga cukup panjang, kayak mungkin 3-4 halaman, ya itu juga cukup membuat waktu HRD lah, atau mungkin memakan waktu. Nah, that's why kenapa ada resume. Nah, gue sangat-sangat menyarankan buat teman-teman pakailah resume, ya. Purpose-nya sama tujuannya, ya. Tujuannya sama kayak CV, tapi ini adalah competency based, ya. Di mana tadi kalau misalnya kita balik lagi, CV ini kan kita gambarin semuanya, mulai dari pendidikan, kemudian tempat tinggal kita di mana, kemudian status kita terakhir apa, dan bla 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 segala macam lah ya pengalaman kita. Nah, kalau misalnya resume, ini adalah cara cepat untuk membuat HRD yakin sama kita dengan skill yang kita punya. Tentunya tidak menghilangkan esensi yang tadi di CV gitu. Tadi sebenarnya sama, tapi tidak menghilangkan esensi CV, tapi lebih nonjok, lebih cakep, lebih apa ya, lebih langsung jualan itu. Kalau misalnya nih kalian pergi ke pasar, jualannya seneng nggak kalau misalnya langsung ngasih harga di awal? Kayak misalnya nih, kalian pengen beli ikan, ikannya dia bilang udah jelas tertera ada harganya gitu kan, ikan 15.000 per kilo misalnya. Tapi kalau misalnya kalian datang ke tempat dagang atau mungkin pedagang yang jual ikan, tapi dia nggak nyantumin harganya, nggak secara langsung nyebutin apa sih yang dia punya gitu kan. Kalian pasti bingung nih, dagang apaan sih kok ikan tapi ada jualan permen juga. Nah, itu yang kira-kira analoginya kayak gitu. That's why resume ini adalah cara cepat untuk meyakinkan HRD tentang skill kamu dan kualifikasi kamu. Ya, makanya dari itu biasanya organisasi-organisasi besar akan meminta kamu mengirimkan lamaran dalam bentuk resume, karena mereka akan menerima ya pool atau mungkin kumpulan-kumpulan pelamar yang sangat-sangat besar database-nya. That's why harus pakai format resume supaya gampang dibaca sama HRD. Gampangnya kayak gimana? Nih, ini adalah nanti gua kasih contohnya. Yang poin utama adalah yang harus kalian cantumkan di CV kalian itu, yang pertama ada personal info. Ya, personal info. Tentunya kita paham lah ya, personal info tuh tentang diri kita, siapa kita, kemudian juga tempat tinggal kita, kemudian juga nomor telepon kita, email kita. Ibaratnya adalah kalian mau dikontak itu dari mana sih, atau mungkin kalian mau lihat itu dari siapa sih. Nah, ini ada di personal info, ya. Saran dari gua sebelum kalian fix diterima ya, ketika membuat CV atau mungkin mencantumkan lamaran kalian di perusahaan, jangan detail-detail banget ya. Ini adalah beberapa kesalahan yang paling sering teman-teman lakukan, itu adalah terlalu mendetailkan alamat kalian. Itu bahaya loh. Gue ngingetin sekali lagi, ini bahaya loh. Kenapa? Karena gini, kita kan nggak tahu lamaran kita bisa nyangkut ke siapa aja. Oke lah, mungkin beberapa saat di HRD, tapi kan banyak loh kasus-kasus ada kebocoran data, ada tiba-tiba CV kalian digorengan. Itu sering banget sih. Gua nggak paham, ijazah aja ada, CV juga ada. Ada yang mungkin lamaran berkas kalian ada di tukang sayur ya, dengan alamat detail kalian. Kebayang nggak kalau misalnya
Kalian dengan detail, alamat, nomor telepon. Kita nggak tahu loh orang jahat sama kita kapan aja atau mungkin di mana aja. Jadi saran dari gua, cukuplah menuliskan alamat kalian ya dengan eh, domisili. Ya, domisili, kemudian provinsi kalian, kode pos. Udah cukup kok buat HRD memperkirakan kira-kira kalian tinggal di mana. Ya, jangan mencantumkan terlalu detail ya sekali lagi. Itu demi keamanan kalian juga lah, kira-kira kayak gitu. Kemudian professional summary. Ya, professional summary ini adalah gambaran singkat dari CV teman-teman atau mungkin keseluruhan hidup teman-teman. Gambaran singkat dari personality teman-teman, kemudian pendidikan teman-teman. Misalnya di CV gua atau mungkin di resume gua menggambarkan bahwa gua lulusan psikologi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, punya kemampuan rekrutmen, kemudian juga pegang sosmed. Itu kira-kira gambaran besar gua kira-kira seperti itu. Jadi gambarkan yang memang ingin menjadi nilai jual kalian. Ya, gambarkan yang memang kira-kira menjadi skill yang paling kuat buat kalian. Ya, itu yang kalian harus latih dari sekarang, cari referensi sebanyak-banyaknya supaya kalian punya ide baru untuk menuliskan summary kalian secara profesional. Kemudian experience. Nah, experience ini bisa gue bilang lebih kepada pengalaman kerja ya. Kalau misalnya pengalaman kerja nggak ada, organisasi pun boleh ya. Atau mungkin pernah ikut kegiatan apa, volunteer, atau mungkin kegiatan non-profit lainnya, itu boleh banget ya. Kenapa? Karena kan itu segala kegiatan yang kita lakukan pasti kan kita punya role dan tanggung jawab masing-masing. Ya, mau di sekolah, kayak mau di kuliah, kayak di OSIS, kayak di BEM, kayak atau mungkin kegiatan-kegiatan non-profit lainnya, pasti kan kita punya role. Oh, oke, saya bagian humas. Oh, oke, saya bagian bendahara waktu itu. Oh, oke, saya adalah bagian logistik waktu itu. Nah, setiap orang yang tadi gue sebutkan pasti kan punya tugasnya masing-masing. Nah, itu yang akan menjadi nilai jual buat kalian taruh di CV gitu loh. Dan itu akan menjadi sangat-sangat menarik untuk HRD gali buat teman-teman yang belum tahu. Nah, kemudian setelahnya skill dan expertise ya. Jadi setelah udah tiganya oke, tentunya skill dan expertise kalian juga harus ditambah nih. Ya, caranya gimana? Ikutlah sertifikasi-sertifikasi atau mungkin memang kalau misalnya ada pelatihan-pelatihan kalian ikut supaya lebih memantapkan skill yang kalian punya sekarang supaya lebih bagus lagi. Misalnya, TOEFL kalian tahun kemarin nilainya berapa? Berarti kan harus ditingkatkan nih kalau misalnya kalian ingin lebih sukses ke depannya. TOEFL-nya berarti misalnya naik 100 poin dari tahun sebelumnya. Itu kan berarti menambah juga nih untuk oh ternyata value misalnya Eza TOEFL-nya 500 sekian bagus nih gitu kan. Pasti panggil gitu. Jadi apapun skill kalian, apapun kebiasaan kalian, ini yang harus kalian asah. Ya, setiap orang tuh bukannya orang yang jelek, bukan orang yang gagal. Setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, terutama untuk skillnya. Jadi, buat kalian yang mungkin masih bingung, kira-kira skill saya apa sih, atau expertise saya apa, explore dari sekarang. Karena kalau misalnya bukan sekarang, kapan lagi? Ya, dari situ kalian setelah explore, kalian sudah tahu kira-kira minat bakat kalian kemana, kelebihan kalian di mana, itu yang akan membantu kalian untuk mengembangkan diri kalian lebih jauh lagi, dan setelah tahu nih kira-kira skill kalian apa, kalian mantepin supaya kalian jadi expert di bidang tersebut. Ya. Terus, pendidikan. Ya, pendidikan juga penting ya. Mungkin tadi gue sudah gambarkan sedikit tadi CV ya. Pendidikan kalian tulis aja kalian lulusan di mana, lulusan apa, ya kuliah di mana atau mungkin sekolah di mana, ya dengan detail. Kalau perlu di CV-nya dijelasin selama kalian kuliah atau mungkin sekolah apa sih belajar apa aja gitu loh. Nanti kalau misalnya di CV gue ya CV berwarna gue akan kasih contoh sih gimana cara menggambarkannya. Dan yang terakhir, achievement dan organization. Nah, ini sebenarnya sunnah ya sifatnya, karena nggak harus, karena setiap orang kan pasti punya pengalamannya masing-masing, dan nggak semua orang ambis. Nggak semua orang akan senang untuk memiliki achievement. Nggak semua orang punya kesempatan yang sama untuk memiliki sebuah penghargaan atau mungkin a good organisasi. Jadi sebenarnya punya achievement atau organization oke, tapi kalau misalnya nggak masalah juga ya nggak apa-apa, bukan menjadi dosa juga kan. Nah, that's why kalau misalnya nggak punya, ya kejar dari sekarang supaya mengejar ketertinggalan atau mungkin ya minimal pada saat kalian melamar kerja tuh udah mantep gitu loh dari pengalaman organisasi kalian atau mungkin achievement yang kalian punya selama ini setelah lulus. Kira-kira gitu teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke
Dus ya. Lanjut nggak nih? Komen dong. Pada ngikutin nggak nih? Komen, gue tunggu komennya baru gue lanjut lagi. Lanjut. Wah, Pada siap. minta lanjut tuh, Bang. Siap. Oke. Ya, gue lanjut. Ya. Jadi, CV itu simple. Ya. Kalian buat dulu formatnya, kalian buat dulu keseluruhan diri kalian di kertas atau mungkin di Microsoft Word, baru mikirin desainnya. Ini yang gue lihat fenomena anak-anak sekarang tuh kebalik, malah mikirin desainnya dulu, kontennya belakangan. Padahal yang dibutuhkan sama HRD adalah konten-konten yang simple, yang bisa dibaca, yang bisa dimengerti langsung gitu kan pada saat kalian pertama kali mau mengirim CV dan HRD yang lihat, oh oke, ternyata seorang Eza begini nih orangnya gitu loh. Itu yang HRD butuhkan sebenarnya teman-teman. Nggak neko-neko kok. Jadi bikinlah simple, yang bisa dibaca, yang bisa dimengerti sama semua orang, ya itu sih yang komponen paling penting. Ya, kemudian tunjukin potensial kalian atau achievement pribadi yang kalian punya ya yang terbaik ya, misalnya kalian pernah SMA ikut OSIS, pernah menjadi punya acara apa terus acaranya sukses, itu juga boleh ya. Kenapa? Karena kan itu menjadi satu pengalaman yang membanggakan buat kalian dan itu adalah menjadi nilai jual ya buat teman-teman. Kemudian pakai powerful words ya. Kalau untuk powerful words silahkan googling dari sekarang buat teman-teman yang nggak tahu. Jadi intinya adalah membuat CV itu dengan bahasa yang lebih berkarakter ya, nggak hanya sekedar misalnya membantu rekan kerja saya untuk mengerjakan ini tuh. Nah sebenarnya ya oke sih, cuma kurang berkarakter aja. Nah kalian harus latih dari sekarang deh pakai powerful words ini. Cari dari sekarang googling ya. Karena cukup banyak nih gue kalau misalnya jabarin satu-satu malah jadi sesi sendiri nanti. Kemudian kalau misalnya dibutuhkan, taruhlah sosial media. Kalau misalnya menjadi pendukung kalian. Ya ingat ya, sosial media itu sebenarnya wajib nggak wajib. Ya, kalau misalnya kalian merasa sosial media kalian bisa menjadi penunjang, ya contoh Instagram kalian, karena kalian senang foto-foto, feed-nya bagus. Kalau misalnya kalian ngelamar ke posisi content writer atau mungkin fotografi, itu kan bisa aja gitu loh menjadi pertimbangan HRD. Oh ternyata nih orang bisa lo bikin caption yang menarik, nih orang bisa lo bikin foto yang bagus dan orang paham, dan ternyata orang banyak suka. Nah itu yang menjadi nilai jual pertimbangan buat HRD. Tapi kalau misalnya sosial media kalian lebih banyak kepada hal-hal personal, kayak misalnya mungkin sambat, atau mungkin sebel-sebelan di Twitter, atau mungkin Instagramnya cuma buat teman-teman doang, lebih baik jangan, karena itu malah akan jadi bumerang buat diri kalian sendiri ketika melamar kerja. Jadi sekali lagi, buat teman-teman yang mungkin bingung kira-kira sosial media ini cantumin nggak sih? Tergantung konteksnya. Kalau misalnya kalian bisa menambah nilai kalian dengan sosial media kalian, silahkan. Tapi kalau misalnya enggak, lebih baik jangan, daripada kalian malah jadi bumerang buat kalian. Ya, oke. Don'ts-nya, ya, pakai format Word. Ya, sebenarnya format Word lebih kepada hasil save-annya gitu loh. Jadi setelah kalian kirim ke HRD, jangan pakai format Word, pakailah format PDF. Kenapa? Karena kan gini, kalian kan pasti pernah nih kuliah atau mungkin sekolah, pernah kan ngerjain tugas dari teman atau mungkin dari dosen, pada saat mau ke tukang printan, pada saat mau ke tukang fotokopi, itu pas mau di print, pas mau di copy dari atau mungkin dibuka di komputer abang-abangnya, formatnya beda. Ya, entah itu format spacingnya, fontnya, atau mungkin tiba-tiba ada margin yang nggak benar, nggak beres. Nah, itu kan menjadi PR juga gitu loh buat orang yang melihat atau mungkin orang yang membuka. Jadi, simplified aja lah ketika menggunakan CV atau mungkin membuat CV, pakai untuk format ya PDF. Jangan pakai format Word ya. Kira-kira sih gitu ya. Mudah-mudahan gambarannya. Kemudian pakai font yang aneh ya. Fontnya estetik bang, gue suka fontnya ini menggambarkan gue banget. Ya sebenarnya oke, cuma balikin lagi. Ini kan masalah masalah apa ya, perspektif ya. Ada yang mungkin menurut kamu oke, tapi menurut HRD atau mungkin menurut orang lain enggak. Nah ini yang harus kalian perhatikan. Jangan sampai karena hal sepele kayak gini malah jadi penghambat buat kalian untuk diterima kerja ya. Jadi pakailah format font-font yang normal, pakailah format font-font yang bisa diterima ya dalam tanda kutip ya oleh semua kalangan, sehingga akan membuat CV kalian lebih menarik. Kemudian desain ya. Contoh kalian
melamar di bagian industri, tapi atasnya desainnya tuh banyak banget nih bunga-bunga atau mungkin pada saat industri ngelamarnya tuh gambarnya kopi, padahal kan sebenarnya itu nggak ada relate sama sekali gitu loh. Jadi sekali lagi jangan mikirin desain mah belakangan ya. Penting tuh format sama kontennya. Ya, itu yang paling paling kalian harus ingat sebelum buat CV dah. Itu yang esensinya buat CV itu. Jangan pakai desain yang nggak relevan. Ya, kemudian terakhir, nah ini yang paling penting, nggak nanya pendapat orang lain. Nggak nanya teman, nggak nanya siapapun itu yang mungkin bisa menjadi second opinion gitu loh. Karena gini, ketika kita membuat CV, ketika kita menuliskan CV, itu kan memang menurut kita baik. Tapi siapa tahu orang lain punya pendapat lain. Contoh, teman kalian ternyata nemu typo nih di tulisan kalian. Atau mungkin teman kalian koreksi, ternyata CV lu ada yang salah nih kayak ini penulisannya, gue benerin deh sini ya. Hal-hal yang kayak gitulah yang sering banget muncul ketika kalian diskusi dengan orang lain atau mungkin teman kalian sendiri pada saat membuat CV. Jadi sekali lagi ketika membuat CV, pastikan nanya ke teman kalian, udah oke belum? Udah apa ya? Udah menurut lu gimana? Ada ini nggak? Nah itu mungkin siapa kita nggak tahu ya. Personal opinion dari teman-teman kita mungkin ada second opinion ke third opinion, itu yang harus kalian perhatikan baik-baik.